リーズスマートだ。二つ目は私がクライさんのお嫁さん。貴様、これは。 Di episode 10 sudah diperlihatkan ada pemburu sambaran petir dari negeri sebelah yang baru datang di kota Zubridia. Pemimpinnya bernama Arnold Hale, pemburu level 7 yang memiliki gelar pembunuh naga. Karena orang-orang familiar dengannya, membuat semua orang berpikir kalau Arnold merupakan pemburu pemula. Mulai dari situlah, kelompok sambaran petir mulai arogan kepada pemburu yang ada di kedai untuk mencari ketenaran. Apesnya, dia itu malah ketemu Kray yang sedang merayakan pesta pulangnya Liz dan Citri. Karena dia arogan, membuat Liz mengajarnya hingga dipermalukan. So, bagaimana kelanjutannya? Kita intro dulu gak sih guys? Setelah kelompok sambaran petir dihajar habis-habisan oleh Liz, di mana 3 tahun yang lalu, Chloe dibuat tidak berkutik oleh Luke dalam ujian memasuki klan Verstep. Bisa-bisanya pedang besi kalah sama pedang kayu. Tapi Luke sudah mengakui bakatnya cuy. Karena gagal, dia ditolak oleh klan Verstep. Bahkan dari kegagalan itu, dia menyerah menjadi pemburu dan memutuskan untuk menjadi resepsionis di asosiasi. 探索者協会の受付としてハンターの皆さんのか。だが俺の方が強かった。ただ Di sisi lain, Kray baru menyadari kalau orang yang dihabisi Liz kemarin itu ketua dari kelompok sambaran petir. Kray khawatir jika Arnold berniat balas dendam kepada Liz. Dengan informasi yang didapat Eva tentang Arnold yang pernah mengalahkan naga petir, Eva menyarankan untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Eva pun akan menghubungi Kirk untuk menengahi masalah ini. Ngomong-ngomong soal naga petir, Kray itu malah jadi teringat kalau dulu dia tuh pernah dimasakin oleh Citri menggunakan daging naga petir. Eva terkejut lah cuy, karena naga petir itu material langka dan sangat mahal, malah dibuat untuk dimakan. Hade. が作ってくれたんだ。なんか食べたくなっちゃったな。あったらいいなって思っただけ。 Di sisi kelompok sambaran petir, gara-gara dipermalukan oleh Liz, kejadian itu tidak bisa dimaafkan oleh mereka. Namun Arnold menyadari bahwa Liz merupakan pemburu kuat dan terkenal di kota ini. Untuk memperbaiki reputasinya, dia akan balas dendam kepada Liz. Lalu dia pun menemui Chloe di asosiasi cuy. Karena Arnold belum mengenal Liz, dia pun menanyakan kepada Chloe. Tiba-tiba datang Kirk yang langsung memberitahunya bahwa wanita itu adalah Liz Smart namanya, si bayangan pengekang. Kirk juga memberitahu kalau Liz itu cuman bawahan dari Kray, pemburu level 8 yang ada di bar kemarin. リーズスマートだ。あいつがレベル8。 Mereka seketika langsung pada terkejut mendengarnya. Seperti apa yang Eva pengen, Kirk mencoba menengahi masalah ini. Jika mereka bersikap baik ke depannya, Kray itu tidak akan membiarkan Liz mengganggu mereka lagi. Terlebih lagi, Kray memberikan pesan sebuah perintah agar Arnold membawakan naga panggang untuknya cuy. Karena merasa diremehkan, mulai sekarang musuh Arnold beralih kepada Kray. Ini siapa dah yang nulis pesan itu? Bisa-bisanya kayak gitu. 千変万化だ。 Di klan Verstep, Eva sangat kaget setelah mengetahui jumlah hutang Kray kepada Citri telah mencapai 10 digit. Meski begitu, Kray nampak begitu tenang menghadapi hal itu. Sebab dia itu diberikan 3 pilihan oleh Citri untuk melunasi hutangnya. Pilihan pertama, Citri meminta dilempar ke penjara. Dia juga meminta Liz ikut dilempar untuk menemaninya. Mungkin dengan begitu dia bisa bereksperimen kali ya cuy. Dan yang kedua, Citri meminta agar dia dijadikan istri olehnya. Dengan begitu, dia bisa menyatukan aset mereka. Dan yang terakhir, Kray harus menjadi suami darinya. Ada sama aja dong cuy. Jadi ya tidak ada pilihan lain selain menikahi Citri. Tapi bohong cuy, Kray tetap akan melunasi hutangnya. Kalau Mimin dikasih pilihan kayak gitu, ya langsung gercep sih. Eva pun menasihatinya, selama Kray tidak menghamburkan uang, pendapatan dari jiwa penduka cukup untuk membayarnya.
Namun jika pengen lebih cepat, lebih baik Cray menjelajah ke reruntuhan sendirian. Eva pun mempertegas kepada Cray untuk tidak menambah hutangnya lagi. Makin mikirlah dia cuy, mana bentar lagi ada acara pameran barang antik pula. 私がクライさんのお嫁さんになること。とはいえもうすぐオークションだからな。 Di tengah kota, Jester bersama Egg sedang mencari informasi tentang Cray. Jelas orang-orang pada bilang kalau Cray itu orang yang hebat. Bahkan Tino yang ada di sekitar situ ikut nimbrung memberitahu kalau Cray adalah dewa. Setelah mereka berdua melaporkan kepada Arnold, yang didapat hanyalah jawaban ambigu yang membuat mereka kebingungan. Dengan informasi Cray yang selalu melemparkan misi kepada temannya dan bisa mementalkan golem tanpa menyentuh, membuat mereka keheranan dengan Cray yang bisa mencapai level 8. Adanya kejanggalan itu, Arnold sempat mikir kalau Cray itu belum menemukan lawan yang sepadan. Namun ketika Egg memberitahu kalau orang-orang belum pernah melihatnya bertarung, Arnold mulai paham kalau Cray merupakan tipe ahli strategi. Dan alasan Cray bisa mencapai level 8 itu sebab dia digendong oleh teman-temannya. Dia pun menyimpulkan bahwa Cray sebenarnya lebih lemah darinya. Dengan begitu, dia jadi pede untuk melawan Cray. Sebab dia mencapai level 7 itu hasil dari kekuatannya sendiri. Sedangkan Cray yang pusing memikirkan soal hutangnya, dia pun menghirup udara segar untuk menenangkan pikirannya. Tiba-tiba dari bawah ada Tino mendatanginya. Tino menganggap kalau Cray sedang membutuhkan bantuannya. Maka dari itu, dia bersedia melakukan apapun yang Cray minta. Nah, setelah Cray menjelaskan masalahnya, Tino merasa sudah ditipu olehnya. Namun Cray sebenarnya hanya ingin memberitahu keluhannya saja dan tidak berniat meminjam uang kepada Tino. Tidak mungkin bagi Tino bisa memiliki uang sebanyak 10 digit. Pada saat Cray bilang solusinya hanyalah menikahi Citri untuk melunasi hutangnya, Tino seketika terkejut karena jika Cray menikahi Citri, dia tidak bisa berkencan lagi dengannya. Lagi-lagi, itu hanyalah bohongan saja. Karena jadi sama-sama pusing, Cray mengajaknya untuk mencari kue. Master wa watashi wa nanda to omotteるんですか? Hitori o nee-sama wa dame desu. Pada saat Cray bersama Tino berjalan mencari toko kue, Tino tuh masih kepikiran soal hutang tersebut. Bahkan dia mengajak Cray untuk mencari pusaka di runtuhan untuk dijual di acara pelelangan. Mendengar itu, Cray merasa bukan hanya Eva saja yang berharap dirinya pindah alam. Bahkan Tino juga berharap seperti itu. Di saat yang sama, sambaran petir sedang memikirkan rencana untuk melawan Cray. Mereka berencana menunggu waktu ketika Cray sedang sendirian. Tiba-tiba orang yang diomongin lewat di depan mereka cuy. Berhubung mereka emang sedang mencari Cray, mereka bersiap-siap untuk melawannya. Cray yang melihatnya mewajarkan mereka yang marah karena sudah diajar oleh Liz. Maka dari itu, dia berniat meminta maaf meski itu dengan bersujud. Di saat Tino melarangnya melakukan itu, sambil menutup mulut Tino, Cray mencoba beralasan untuk bertarung lain kali. Sebab dia itu sekarang tidaklah membawa senjata. Tino kembali tidak terima. Baginya, Cray itu berniat tidak membuat mereka babak belur. Mereka malah tidak mengerti dengan maksud Cray. Kata Tino cuy. Tino yang tidak bisa ditenangkan oleh Cray, mau bagaimana lagi, Cray bersedia bertarung melawan Arnold. Namun, dia meminta melakukannya di tempat terbuka. Tujuan Cray melakukan itu tuh, siapa tahu ada anggota lainnya yang sedang lewat dan bisa membantunya cuy. 土下座ってもいいし、分かったよ。どうせやるなら堂々とやろう。 Di tempat lokasi yang sudah ditentukan, menoleh sana sini namun tetap saja tidak ada anggota klan sama sekali. Lalu Arnold bilang kepadanya bahwa dia sudah mengetahui kemampuan dari Cray. Baginya Cray itu hanyalah seorang yang mengandalkan keberuntungan dan bantuan dari temannya. Tino pun langsung tidak terima dengan hinaan itu. Bahkan demi Cray, dia bersedia menggantikan Cray untuk bertarung. Tanpa berpikir panjang, Cray langsung setuju dong. Hade, padahal mah Tino cuma ingin caper doang cuy. Di saat Tino sudah memulai pertarungan, Cray masih menoleh sana sini berharap agar ada anggota klannya. Namun, Egg langsung menegurnya untuk memperhatikan Tino yang sudah rela bertarung untuknya.
Kray pun bersorak memberikan semangat kepada Tino. Karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh, serangan dari Tino cuma ditangkis-tangkis dengan mudah oleh Arnold. Ketika Kray bersorak kembali, hal itu malah membuat Arnold muak sengaja menahan tendangan dan langsung membanting Tino. Karena selalu diremehkan oleh Kray, dia menyuruh Kray berhenti seperti seorang raja yang menyerahkan apapun kepada orang lain. Melihat Tino dalam bahaya, tidak ada pilihan lain, Kray terpaksa menggunakan pusaka pemberian dari Lucia. Seketika teringat di mana waktu dulu, Lucia itu protes kepada Kray yang minta dibuatkan mantra sihir yang bisa menaklukkan pemburu tanpa membunuh. Ditambah lagi, mantra sihirnya harus jangkauan yang luas cuy. Segitu saja, lu kagak bisa ya? Kata Kray memanasinya. Karena gengsi, Lucia pun bersedia mencobanya. Dan ini yang terjadi jika pusaka itu digunakan. Seketika kelompok sambaran petir dibuat tidak bisa bergerak. By the way, mantra sihir ini merupakan sihir gravitasi. Seperti kayak di Donghua gitu ya cuy. Tapi Kray melupakan kalau ada Tino di sana. Haduh, nih MC suka pikun dah. Setelah mengeluarkan Tino dan hendak pergi dari situ, dia bilang kepada Arnold jika kedepannya masih ingin melawannya, Kray memberikan syarat kepadanya. Jika bisa mengalahkan kelompok yang ada di Clan First Step, Kray bersedia bertarung dengannya. Arnold, これでもまだ僕と戦いたいのな。主要パーティーである黒金十字、スターライト、アーク。 Setelah itu di kedai kue, Tino merasa bersalah karena tidak sesuai dengan harapan dari Kray. Nah, untuk menebus kesalahan itu, dia bersedia menelusuri runtuhan untuk melunasi hutang Kray. Entah apa yang diminta Kray kepadanya, namun tiba-tiba beralih ke aula latihan Clan First Step, di mana terdapat Liz yang sedang bertarung melawan golem replikanya Citri. Saking mudahnya mengalahkan golem tersebut, Liz meminta kepada Citri untuk membawakan yang asli saja. Berhubung biro investigasi sangatlah ketat, Citri tidak bisa menurutinya. Terlepas dari itu, tiba-tiba saja Citri membahas soal Kray. Apalagi, dia ternyata sudah tahu kalau Kray telah diserang oleh Arnold. Citri memiliki ide untuk menghancurkan Arnold. Namun Liz bilang untuk membiarkan saja kecuali mendapat perintah dari Kray. Baru beda ceritanya cuy. Sedangkan Kray menemui Chloe untuk mencari tahu alasan Arnold menyerangnya. Chloe menduga mungkin mereka marah sebab pesan dari Kray yang memintanya untuk membawakan naga panggang. Nah, bagi Chloe itu merupakan sebuah provokasi. Mendengar itu, Kray meminta menggantinya dengan ayam panggang saja. Untuk disampaikan kepada Arnold, dia mencatat apa yang Kray bilang. Terlepas dari itu, Chloe bertanya soal kesan Kray tentang Arnold. Mengingat kejadian saat Liz mendatangi Arnold sampai membuat Liz murka, Kray merasa semua itu mungkin Arnold menyukai cewek berdada besar. Aneh bedah, padahal waktu itu Liz marah gara-gara dipanggil bocah. Hade. Pada saat Kray hendak pergi, Chloe bertanya alasan 3 tahun yang lalu kenapa dirinya tidak diterima oleh Clan First Step. Padahal Kray sendiri bilang kalau dia mempunyai bakat. Dia pun meminta memberitahu letak kekurangannya. Kray malah menyuruhnya untuk mikir sendiri dong. Kray juga bilang jika Chloe mendaftar sekarang pasti bisa lolos ujian. Namun Kray menasihatinya untuk lebih menghargai pekerjaannya yang sekarang. Karena keberadaan Chloe, jadi banyak pemburu yang ingin bertemu dengannya. Setelah itu, ketika Kray berjalan pulang, Kray baru sadar kenapa dulu Chloe tidak lolos ujian. Semua itu karena dulu Chloe masih di bawah umur. Sedangkan di sisi Chloe, berkat nasihat dari Kray, sekarang dia sudah mulai semangat lagi dan akan mencari tahu jawabannya sendiri. Karena jika Kray memberitahunya, hal itu malah tidak ada artinya. Inilah akhir dari Nageki Nobure wa Hitashitai. Kira-kira apa yang akan dilakukan Kray untuk melunasi hutangnya? Apa mungkin dia akan menikahi Citri atau melempar Citri ke penjara? Nantikan cerita episode selanjutnya. So, seperti biasa,
kita tutup episode kali ini ya guys.